Kita saksikan informasinya bersama begitu ya bahwa dari DPR RI sendiri ada yang meminta agar Bapepti ini juga tidak dilanjutkan begitu. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa tanggapannya? Saya nggak akan nanggapin untuk pertanyaan itu karena memang, dari awal saya sudah sampaikan, ini merupakan, hak ya dari kewenangan dari pemerintah, dan juga, ya DPR ya tentunya ya tentang dinamika, dialek antar lembaga legislatif. Jadi bukan kapasitas kami di pemain untuk, merespon ini terlalu dalam ya. Mungkin itu aja sih yang Oke, saya bisa oke. sampaikan. Tapi mungkin terkait dengan sentimen ini apakah juga cukup berdampak begitu kepada pasar kripto? Saya pikir ini nggak akan menghentikan minat dari investor kripto tentunya, karena memang kita, melihat bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin lebih mature ya, untuk mereka bisa berinvestasi dan bisa menilai instrumen, aset investasi mana yang paling cocok dan relevan di kehidupan mereka. Jadi, dinamika yang terjadi sekarang di antara, ekonomi yang bergejolak, saya pikir bukan hanya di industri kripto. Kita juga harus fair melihat bahwa di berbagai macam instrumen pun sekarang lagi kurang bersahabat gitu ya bahasanya. Jadi kalau kemudian memang dikaitkan dengan beberapa isu yang ada di kripto, saya pikir itu adalah hal yang wajar-wajar saja gitu. Tapi kita juga harus melihat bahwa perkembangan teknologi kripto masih sangat baru saat ini, jadi masih butuh waktu untuk pengembangan dan penyesuaiannya, termasuk beberapa hal investor lebih tahu ya, mereka mempelajari, dan kami sebagai pemain juga harus, lebih mengedukasi ya, tentunya seperti itu, Mbak. Oke, tentunya yang menjadi concern terkait dengan hal ini adalah keamanan begitu kan untuk berinvestasi di cryptocurrency. Dan ini juga yang perlu diperhatikan tentunya bagi para investor itu sendiri. Menurut Anda sendiri hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para investor untuk istilahnya lebih mementingkan keamanan begitu ketika berinvestasi di cryptocurrency seperti apa? Iya, pertama kita jangan menyebutkan ini menjadi sebuah cryptocurrency ya, kita harus ngomong ini menjadi sebuah, crypto aset ya, kita juga udah Ya. pernah bahas sebelumnya atau, aset kripto gitu. Nah, kalau kita ngelihat tentang keamanan, tentu keamanan ini pasti membutuhkan, instrumen dari, supporting partner lainnya. Di dalam Perba atau Peraturan Bapepti Nomor 8 2021 jelas bahwa sebagai pedagang itu ada beberapa supporting partner ya, sebut saja seperti bursa, ada yang namanya clearing, adanya kustodian. Ya, tentu ini menjadi penyeimbang ya, bahwa kemudian perdagangan kripto itu tidak dilakukan oleh single super body saja ya, yang mana kemudian nantinya akan memiliki risiko lebih tinggi. Nah, namun memang dari aplikasi dari Perba tersebut belum benar-benar berjalan saat ini ya. Tentu yang sudah berjalan saat ini hanya pedagang aset kripto saja. Lantas kemudian kami masih menunggu adanya peran bursa, adanya peran kustodian, dan ada peran clearing. Nah, dengan adanya peran masing-masing sistem tersebut ya, maka saya pikir kita akan mudah untuk memitigasi risiko terhadap sistem keamanan yang mungkin saja nanti terjadi di kemudian hari gitu ya, Mbak. Tentu memang ini masih butuh waktu dan proses, tetapi kami yakin dan percaya di pemain sekarang bahwa peraturan yang sudah disusun dengan baik oleh Bapepti gitu ya, dan didukung oleh Kementerian Perdagangan pastinya, ini sudah menjadi sebuah pelengkap ya bagi kami di industri kripto untuk bisa berjalan lebih baik lagi. Oke, artinya kurang lebih dari pemain ataupun juga dari para investor, aset kripto ini sudah cukup terbantu begitu dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Bapepti dan juga Kementerian Perdagangan. Oke, nah kemudian kalau kita lihat dari, sejumlah sentimen saat ini, di tengah kondisi perekonomian saat ini, di masa transisi dari pandemi menuju endemi, kemudian juga dihadapkan dengan berbagai, situasi gejolak ekonomi, kira-kira seperti apa sih berpengaruh kepada pergerakan aset kripto? Kalau ditanya pergerakan aset kripto, untuk saya mungkin akan membagi ini menjadi dua segmen trader atau segmen investor. Ada yang memang segmen investor veteran gitu ya bahasanya, yang udah cukup lama, dan ada yang memang newbie atau newcomer gitu. Nah, kalau kemudian kita ngelihat dari begitu banyak analisa para ekonom ya, tentu yang namanya gejolak ekonomi itu ada siklusnya, Mbak.
pasti ada siklusnya. Tidak mungkin yang namanya ekonomi itu akan adem ayem saja. Begitu juga di industri kripto gitu. Untuk bagi para investor atau trader veteran, mereka justru menantikan saat-saat ini gitu. Kenapa? Karena memang ini menjadi sebuah titik balik bahwa ini akan menjadi balancing ya, untuk kemudian kripto itu akan naik dan mereka akan membentuk sebuah satuan harga baru atau akan membentuk sebuah dimensi perdagangan baru nantinya gitu.